Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Airel Frisandipa dari kelas B. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Pak Hanan Effendi. Di mana pada video kali ini saya ditugaskan untuk mereview salah satu video pelantikan pidato Barack Obama. Tetapi di sini akan lebih terfokus pada tanggapan 4 orang ahli mengenai cara Barack Obama berpidato dan apa yang membuat rakyat Amerika Serikat memilihnya. Sebelumnya, saya ingin memberitahu siapa 4 orang ahli tersebut. Yang pertama, Robert Leherman, Chief Speechwriter for Vice President Gore. Kemudian, Michael A. Cohen, author live from the campaign trail. Kemudian Charlton McElwain, Professor of Communication, New York University. Kemudian yang terakhir Mario Cuomo, former Governor of New York. Barack Obama sendiri lahir di Honolulu, Hawaii. Obama dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapatkan gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Dia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004. Namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tahun 2000. Gelar sarjana ilmu politik didapat Obama dari Columbia University pada tahun 1983. Kemudian dia menempuh pendidikan hukum dan lulus dari Harvard University di tahun 1991. Sejak itu, ia banyak berkecimpung di dunia advokat untuk masalah hak-hak sipil dan bertemu dengan istrinya pada saat itu. Obama pindah ke Chicago dan mulai aktif di Partai Demokrat. Ia terlibat dalam proyek mengorganisir orang-orang keturunan Afrika Amerika untuk membantu kemenangan Bill Clinton. Kerja kepartaiannya juga mengantarkan Carol Moseley Brown, perempuan Afrika Amerika dan legislator lokal di Illinois, memenangkan kursi anggota Senat di Amerika Serikat. Obama juga sempat menjadi dosen konstitusional di University of Chicago. Sebelum mengikuti pemilu presiden pada tahun 2008, ia menjabat sebagai senator di negara bagian Illinois pada periode 1997 sampai 2004. Dilanjutkan menjadi senator Amerika pada tahun 2005 sampai 2008. Hingga kemudian mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang berpasangan dengan Joe Biden. Kisah Obama hingga saat ini terkenal dan bahkan ia disebutkan sebagai contoh fenomenal. John S. Jackson dari Staunton, Illinois University menyebutkan, dalam pemilihan Senat Amerika Serikat pada tahun 2004 di Illinois, Obama sudah menjadi bagian dari sejarah penting politik Amerika Serikat. Proses pemilihan Senat di Illinois itu sendiri sudah menjadi tonggak penting dari politik Obama. Proses pemilihan Senat di Illinois ini disertakan oleh Jackson seperti mengulang fenomena pemilihan Senat Illinois yang terjadi pada tahun 1858. Ketika Stephen Douglas mengalahkan Abraham Lincoln, Obama pun sempat kalah di pemilihan Senat sebelumnya di Illinois. Pemilihan di Senat itu menjadi bagian dari karir politik bagi siapa saja menuju kepemimpinan nasional. Walaupun Lincoln kalah dalam pemilihan Senat, pidato-pidato Lincoln serta debat-debat yang ia ajukan pada Douglas membuatnya menjadi politisi kondang hingga tingkat nasional. Lincoln mempertanyakan perbudakan dan masa depan persatuan.
Lincoln dari Partai Republik lagi-lagi menjadi perhatian nasional. Pada pemilihan Senat pada tahun 1860, Lincoln menjadi kandidat terdepan Partai Republik. Kekalahan dari Douglas tak menenggelamkan pamor Lincoln yang kemudian menjadi presiden. Di zaman modern, Obama itu seperti mengulangi fenomena Lincoln itu sendiri. Obama bukan satu-satunya senator dan bahkan ia tergolong baru. Namun, Obama kemudian menjadi seorang pembicara yang pidatonya dinantikan. Pidatonya melampaui horizon sebagai seorang senator yang baru terpilih pertama kali. Di zaman modern ini, Obama adalah pria berkulit hitam pertama yang terpilih sebagai senator Amerika Serikat yang mewakili negara bagian sejak Edward Brooke, yaitu berasal dari Partai Republik, terpilih sebagai senator Amerika Serikat mewakili negara bagian Mansion Cruz pada tahun 1966. Di tingkat negara bagian Illinois, Obama adalah warga Amerika yang kedua terpilih sebagai senator setelah Senator Carol Moseley Brown yang terpilih pada tahun 1992. Baru ada 5 orang berkulit hitam yang menjadi senator di Amerika Serikat tingkat negara bagian ataupun tingkat nasional. Mereka adalah Hiram Rhodes Rivers yang pada tahun 1870 sampai 1871, kemudian Branches Brooch pada tahun 1877 sampai 1881, kemudian Brooke pada tahun 1967 sampai 1979, dan kemudian Brown dan Obama. Obama adalah salah satu senator dari senator keturunan Afrika yang paling populer dalam sejarah Amerika Serikat. Namun fenomena Obama bukan saja karena ia politisi Amerika Afrika. Lebih dari itu, ia menjadi figur politik kaliber nasional karena kemampuan pribadinya. Talenta ini terpatri ketika ia berpidato pada konferensi nasional Partai Demokrat di Boston pada Juli 2004. Konvensi Nasional Demokrat ini itu yang akan kita bahas berikutnya. Berikut petikan pidato Obama yang disampaikan untuk mengantar John F. Kerry sebagai capres Demokrat pada pemilu 2004. Itulah salah satu masa paling memukau bagi Obama. Pidatonya dipuji banyak kalangan, baik itu kalangan muda, orang tua, atau lainnya. Sejak itu, ia tampil di mana-mana dan mendorongnya menjadi calon presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Dia berhasil dan pada video yang sebelumnya saya katakan, Robert Lerman, Chief Speechwriter for Vice President Gore, berkata, pada awalnya Obama bukan orang terkenal dan sedikit orang yang mengenalnya. Michael A. Cohen, author Live from the Campaign Trail, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Di sini adalah konferensi yang dilakukan pada tahun 2004 yang dimana Barack Obama sebagai senatnya. Itu kesempatan yang bagus bagi Obama untuk memperkenalkan diri kepada publik menurut Michael. Pidato akan berdampak besar apabila orang yang berpidato itu tahu cara menyajikan cerita itu menjadi sebuah yang luar biasa. Bahkan bisa saja menjadi sebagian sejarah Amerika dan dalam pidato konferensi itu. Barack Obama menambahkan pidatonya dengan narasi-narasi kehidupannya beserta keluarganya untuk menekankan keunikan pada pidatonya. Sehingga pidatonya memiliki unsur-unsur cita-cita dan kepercayaan Amerika yang dibuktikan dengan kisah bocah Afrika yang kini menjadi pemimpin yang hebat. Pidato Obama bertujuan untuk meyakinkan Amerika tentang cita-cita dan demokrasi di masa depan agar memilih John Kerry. Carlton McLean mengatakan pada periode George Bush, masyarakat Amerika merasa negaranya terpecah belah. Kemudian Mac menambahkan alasan mengapa negaranya terpecah belah karena adanya ras partisipan. Obama pada saat itu, Obama datang sebagai penangkal hal tersebut. Obama menyatakan bahwa persatuan adalah hal yang penting bagi sebuah negara. Dia menaruh perhatian kepada tiap individu mengenai masalah sosial seperti masalah pendidikan,
masalah kesehatan, masalah keamanan, dan banyak lagi. Obama percaya masyarakatnya akan saling menjaga dan saling membantu satu sama lainnya, sehingga Amerika akan menjadi negara yang sejahtera. Obama sendiri menekankan bahwa Amerika itu United States of America, bukan negara liberal maupun konservatif. Berbicara tentang Obama, pada masa itu tidak akan jauh dengan pidatonya. Dan mungkin Obama sendiri dalam berpidato. Menurut Mario Cuomo, Obama dilahirkan dengan dua keistimewaan, yaitu pikiran dan kemampuan bicara di depan umum. Dan pidato Obama sendiri terdapat teknik rahasia persuasif. Semua orang tahu pidato persuasif yang dilakukan Obama mampu menghipnotis Amerika dalam kampanyenya dan dalam pidato konferensi. Sehingga dia mampu menghipnotis Amerika sehingga dia terpilih sebagai presiden dan bisa membuka banyak orang dengan kata-katanya. Namun tidak banyak yang tahu apa persisnya yang telah dilakukan Obama dalam pidatonya sehingga bisa sangat berpengaruh dan mempengaruhi orang-orang pada saat itu. Agar lebih mudah memahaminya, apa yang dilakukan Obama untuk mempersuasi orang dalam pidato-pidatonya, kita perlu memahami prinsip hipnotis terlebih dahulu. Hipnotis bukanlah tidur, bukan juga eleknik atau mistis. Hipnotis adalah proses yang alamiah. Setiap orang pasti mengalami kondisi hipnotis seperti ini. Fenomena hipnotis itu sendiri terjadi setiap hari seperti ketika Anda mau tidur. Ketika Anda mau tidur, terjadi penurunan gelombang otak. Mata sudah terpejam tetapi masih bisa mendengar suara-suara, itu disebut hypnagogic. Sedangkan ketika Anda baru bangun tidur, itu disebut hypopompic. Apakah Anda pernah merasakan tubuh Anda rileks, perasaan Anda tenang dan santai? Pada saat itu Anda juga sedang berada dalam kondisi hipnotis. Anda mungkin pernah mengalami ketika Anda berpergian dengan kendaraan. Tiba-tiba Anda sudah sampai tujuan Anda tanpa menyadarinya. Nah, pada saat dalam perjalanan itu, Anda sedang dalam kondisi hipnotis atau disebut trance. Begitu pula ketika Anda sibuk mencari sesuatu. Anda sudah mencari berkali-kali di tempat tertentu, tapi Anda tidak menemukannya. Dan kemudian Anda bertanya kepada orang lain, apakah melihat benda yang Anda cari? Dan orang itu kemudian menunjukkan bahwa benda yang Anda cari tersebut berada di tempat yang sudah Anda cek berkali-kali. Namun Anda tadi tidak melihatnya. Dalam hipnotis, fenomena tersebut dikenal dengan istilah negative visual hallucination, dan fenomena tersebut adalah fenomena ilmiah. Hipnotis adalah sebuah keadaan yang mengecilkan fokus perhatian, yang artinya, dalam kondisi hipnotis, seseorang sangat terfokus dalam dirinya sendiri dan fokus pada dunia luar dirinya berkurang. Definisi hipnotis yang paling populer adalah definisi dari Departemen Pendidikan Amerika. Hipnotis adalah proses menembus faktor krisis seseorang dan dilanjutkan dengan sugesti yang dapat diterima. Faktor krisis adalah bagian daerah pemikiran dari pikiran sadar yang berfungsi logika dan menganalisa informasi yang masuk ke dalam pikiran. Fungsinya sebagai filter yang mencari informasi apa saja yang boleh masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi bagian dari pikiran yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Pemahaman dasar mengenai hipnotis ini nantinya mempermudah Anda untuk memahami teknik persuasif yang dipakai oleh Obama dalam pidatonya. Yaitu yang pertama adalah passing leading. Passing dan leading adalah teknik dasar dalam convert dan konversasional hipnosis. Secara normalnya, hanya informasi yang secara sadar Anda tahu hal itu benarlah yang Anda inginkan masuk ke pikiran Anda. Contohnya, jika Anda seorang perokok, informasi itu akan ditolak oleh critical factor. Informasi tersebut tidak diizinkan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda karena critical factor Anda mengetahui bahwa informasi itu tidak benar. Passing adalah sesuatu yang benar dan tak terbantahkan kebenarannya.
Menurut Milton Erickson, melalui passing, seseorang hipnotis bisa menetralisir fungsi penyaring informasi dari critical factor seseorang, sehingga yang dihipnotis bisa menyusupkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar orang tersebut. Sedangkan leading adalah informasi baru, sugesti atau perintah yang ingin ditanamkan sang hipnotis ke dalam bawah sadar subjeknya. Proses passing bertujuan untuk mengkondisikan pikiran subjek untuk mengiya-iyakan apa yang disampaikan sang penghipnotis. Passing dan leading adalah salah satu kondisi untuk mempengaruhi orang lain. Ini seperti ketika Anda masuk ke dalam dunia berpikir orang lain, kemudian mengiringi orang itu ke dalam dunia berpikir Anda. Hal itu juga sama dengan memahami orang lain, kemudian mempengaruhi mereka untuk memahami Anda. Anda mungkin sudah tidak sabar contoh passing dan leading yang ditunjukkan oleh Obama. Contohnya seperti perkataan pada tahun 2004 saat konferensi Partai Demokrat di Denver. We need change, and that is why I will be your next president. Kalimat tersebut adalah salah satu contoh dari passing leading yang digunakan Obama. Bagi orang yang tidak memahami hipnotis, sesungguhnya kalimat tersebut memiliki efek hipnotis yang hebat. Tidak ada orang yang tidak setuju bahwa we need change, apalagi pada saat itu kita benar-benar sedang dalam masalah, sehingga kalimat tersebut otomatis pasti akan dibenarkan oleh pikiran bawah sadar pendengarnya. Setelah itu, Obama melanjutkan dengan kalimat baru, I will be your next president. Nah, ini adalah leading sehingga Obama memasukkan sugesti-sugesti baru kepada para pendengarnya untuk memilihnya sebagai presiden. Dan ada beberapa faktor lain yang digunakan oleh Obama, yaitu transendensi. Transendensi yaitu menggunakan bahasa konkret dan nyata. Kemudian teknik pengulangan atau anafora adalah teknik berbicara yang dimana kita mulai kata frase di awal kalimat yang disampaikan berturut-turut sehingga akan mudah mempengaruhi pikiran dari para pendengar. Kemudian gestur dengan suara juga sangat penting dalam penyampaian pidato Obama. Gestur mencerminkan kejelasan pemikiran dan rasa percaya diri. Dan Barack Obama sendiri memahami hal ini dengan sangat baik, sehingga dalam setiap pidatonya, dia dapat mengemukakan gestur tubuhnya dengan sangat efektif untuk menekankan setiap kalimat yang ia ingin sampaikan. Selain gestur, Presiden Barack Obama juga menggunakan suaranya atau bahasa verbal dengan sangat efektif. Dia mengatur volume suaranya, mengatur kecepatan suara, dan menggunakan jeda dengan sangat baik untuk memberikan dampak yang lebih kuat pada apa yang ia sampaikan. Barack Obama juga sangat pintar dalam memahami situasi yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga semua pidatonya akan dengan mudah diterima oleh masyarakat tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai video The Speech That Made Obama President dari channel THNKR yang melihatkan tanggapan 4 orang ahli mengenai cara Barack Obama berpidato dan apa yang membuat rakyat Amerika Serikat memilihnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskannya. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Maafin semua kesalahan saya selama ini yang telah banyak merepotkan kalian. Semoga puasa kita nanti selama 1 bulan ke depan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mendapat kekuatan serta kesabaran untuk menjalaninya hingga melewati semua godaan dan meraih kemenangan yang hakiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.